Ada beberapa pihak yang sudah dipanggil atau dilakukan klarifikasi. Sudah ada beberapa mungkin para tugasnya sudah melakukan kegiatan pengumpulan data, informasi termasuk juga dokumen. Tapi detailnya sekali lagi kami tidak akan sampaikan secara rinci karena tahapannya adalah masih di penyelidikan. KPK itu selalu memanggil para pihak termasuk pimpinan-pimpinan institusi atau instansi terkait untuk dapat menjelaskan ya, proses, mekanisme, SOP, aturan ketentuan, perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. Pak Edi sudah menjelaskan, semuanya nanti kita serahkan pada pihak penyidik ya. Banyak banget yang mencuat. Diduga aksi akal-akalan penyelenggaraan balapan yang nyaris nggak ada gunanya buat warga Jakarta itu, tapi diduga ini cuma proyek sakit hatinya Anies. Ya, nafsu Anies ingin mengalahkan Pak Jokowi memang sangat ketara. Dendamnya sejak ia dipecat dari menteri dulu masih terlihat menyisa dan menyiksa. Ini layak jadi ajang taruhan karena Formula E ini memang penuh drama. Saat ini agar Jakarta tidak dipermalukan, konsentrasi Anies nampaknya akan terarah pada bagaimana caranya agar acara ini tetap diselenggarakan. Soal untung rugi, soal apakah acara ini akan mendatangkan perhatian masyarakat dunia, apakah acara ini akan membawa cuan, sudah tidak lagi penting. Akal-akalan Formula E ini sudah gamblang terbentang di depan mata buat siapapun yang mau menggunakan akal warasnya. Saya bisa sebutkan mulai dari rencana sampai penjualan karcis yang memang diduga kuat lebih banyak drama daripada kisah nyatanya. Anies diperiksa KPK soal Formula E hari ini. KPK melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait laporan dugaan korupsi di penyelenggaraan Formula E Jakarta. Anies telah menerima surat panggilan dari KPK dan memastikan akan hadir ke KPK hari ini. Ali menyebut pemeriksaan Anies nantinya dapat memberikan gambaran awal dan utuh terkait dugaan perkara korupsi itu. Oleh sebab itu, Ali mengimbau Anies kooperatif dan mengedepankan prinsip dan norma hukum yang berlaku. Anies siap hadir. Anies akan memenuhi undangan KPK terkait Formula E hari ini. Anies mengaku tak ada persiapan khusus dalam menjalani pemeriksaan di lembaga anti rasuah itu. Anies mengatakan akan menjelaskan secara rinci kepada KPK terkait Formula E. Hal ini yang bakal ditanyakan KPK ke Anies Baswedan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjabarkan hal-hal apa saja yang akan ditanyakan ke Anies. Alex menyebut Anies akan ditanya penyidik KPK seputar penyelenggaraan Formula E. Alex mengatakan Anies akan ditanya soal keuntungan pelaksanaan Formula E yang digelar 4 Juni lalu. Selain itu, soal penganggarannya bakal dikonfirmasi ke Anies. Alex juga akan menanyakan terkait masa jabatan Anies yang bakal habis Oktober mendatang. KPK akan menanyakan soal pertanggungjawaban dan komitmen fee Formula E saat Anies tak lagi menjabat sebagai gubernur. Kami berdarah-darah besarkan Anies, ternyata dia tikung ketum kami. Politisi Partai Gerindra, Rosiade mengungkapkan bahwa banyak kader Partai Gerindra yang merasa kecewa dengan Anies Baswedan karena merasa Anies telah menikung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkapkan oleh Andre dalam acara Catatan Demokrasi TV One. Andre mulanya menyampaikan bahwa Anies Baswedan bisa menjadi gubernur DKI Jakarta berkat jasa Prabowo Subianto dan seluruh kader Partai Gerindra. Namun pada saat ini, Anies tengah diusung sebagai capres yang berpotensi menjadi rival Prabowo. Kader Gerindra dilarang untuk mencaci Anies. Anies mengatakan Prabowo sebagai ketua umum mengingatkan agar pemilu 2024 dijadikan pemilu yang riang dan gembira. Prabowo juga berharap seluruh kader Gerindra bisa mendorong calon yang maju untuk menyampaikan program-program. Menurut Andre, Anies tidak memiliki etika karena sama sekali tak menemui Prabowo sebelum memutuskan untuk maju dalam Pilpres 2024. Padahal menurut Andre, Anies bisa jadi gubernur DKI karena jasa dari Prabowo Subianto. Prabowo memiliki jiwa besar mengetahui sikap Anies yang secara tiba-tiba maju berkampanye sebagai bakal capres tanpa menemui Prabowo. Andre mengatakan, kader Gerindra sangat kecewa bahkan Anies tak berbicara terlebih dahulu ke Prabowo sebelum memutuskan maju dalam pencapresan 2024. Namun apa yang dikatakan Andre disanggah narasumber lain yang hadir dalam acara tersebut, yakni politisi PKS Mardhani Alisera. Menurut Mardhani, Anies diusung
dan bukan Anies yang menyatakan diri ingin maju. Ketika disinggung apakah Gerindra sakit hati dengan Anies, Andre menepis anggapan itu. Dia mengatakan kader Gerindra hanya sebatas kecewa dengan Anies. Namun meski kecewa dengan Anies, Gerindra menegaskan tak pernah melakukan upaya pencegalan. Gerindra dinilai mustahil koalisi dengan Nasdem. Prabowo tak mungkin jadi cawapres Anies. Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai mustahil Partai Gerindra bersedia bergabung dengan koalisi perubahan yang dimotori Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Menurut dia, hampir tidak mungkin Gerindra mau mengajukan kadernya sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan, sosok yang digadang-gadang menjadi capres koalisi perubahan. Sebabnya, sudah sejak lama Gerindra mengumumkan bahwa ketua umum mereka, Prabowo Subianto, hendak mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu 2024. Keputusan ini tampaknya sudah bulat dan tak bisa diganggu-gugat. Gerindra pun diprediksi bakal berkoalisi dengan partai yang bersedia mengusung Prabowo sebagai presiden. Sementara, koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS kekeh mencalonkan Anies Baswedan. Oleh karenanya, bekerja sama dengan koalisi perubahan dinilai mustahil, apalagi jika Gerindra harus menempatkan pimpinannya di kursi calon RI 2 bersanding dengan Anies. Bawono melanjutkan pencalonan Prabowo sebagai presiden pada pemilu 2024 menjadi agenda besar buat Gerindra. Partai berlambang kepala Garuda itu sangat ingin ketua umumnya menang lantaran pada 3 pemilu sebelumnya Prabowo belum pernah meraih kemenangan. Selain itu, Gerindra juga sangat ingin Prabowo menjadi calon presiden supaya mereka mendapatkan limpahan elektoral atau efek ekor jas pada pemilu mendatang. Sebelumnya, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Effendi Khairi meminta Prabowo Subianto untuk mengajukan kadernya menjadi kandidat cawapres Anies Baswedan. Hal itu disampaikannya jika Gerindra bergabung dengan koalisi perubahan yang tengah dibentuk Nasdem bersama Demokrat dan PKS. Effendi mengatakan koalisi perubahan telah sepakat untuk mengusung Anies sebagai capres. Oleh karena itu, tak mungkin Gerindra yang bergabung belakangan mendorong Prabowo jadi capres dalam koalisi tersebut. Adapun Prabowo telah mendeklarasikan kesiapannya maju sebagai capres dalam Rapimnas Gerindra pada Agustus lalu. Dalam kesempatan yang sama, Gerindra juga mengumumkan koalisi bersama Partai Kebangkitan Bangsa, pimpinan Muhaimin Iskandar atau Caimin.